Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Komariah, mahasiswa Pasca Sarjana UNES. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan hasil produk dari mata kuliah pembelajaran bahasa, sastra, dan pembelajarannya, yaitu dalam bentuk modul dengan judul Mansi, yaitu mahir menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 semester Gasal. Berikutnya yaitu terdapat kata pengantar. Kemudian dalam modul ini perincian daftar isi yang pertama yaitu ada halaman judul, kemudian kata pengantar, kemudian ada daftar isi, selanjutnya pendahuluan, kemudian petunjuk penggunaan dari modul, kemudian ada petunjuk belajar dan tujuan yang diharapkan, kemudian uraian dari materi, kemudian ada lembar kerja siswa, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada pendahuluan di sini, yaitu pernahkah kalian membaca teks deskripsi? Tentunya kalian pernah melihat acara jalan-jalan di televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik dan keren. Nah, dari sinilah itu disebut dengan teks deskripsi. Teks deskripsi ini dapat ditemukan di dalam buku info perjalanan, novel, cerpen, film, majalah, program televisi, atau buku info perjalanan. Berikutnya, materi teks deskripsi ini terdapat pada kompetensi dasar, yaitu 3.2 dan 4.2. Di sini saya akan membahas mengenai menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Kemudian dari kompetensi dasar 4.2 itu terdapat sebuah indikator, yakni yang pertama 4.2.1 yaitu merencanakan penulisan teks deskripsi, 4.2.2 yaitu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat dalam ejaan atau tanda baca. Kemudian berikutnya yaitu petunjuk penggunaan dari modul ini, yaitu yang pertama, belajar menggunakan modul ini dilakukan secara mandiri, baik di sekolah maupun bisa di luar sekolah. Kemudian petunjuk yang kedua, keberhasilan belajar bergantung pada kedisiplinan dan ketekunan peserta didik dalam mempelajari dan mematuhi langkah-langkah belajar. Kemudian petunjuk yang ketiga, peserta didik dapat mempelajari modul ini secara berurutan dan mendalami soal evaluasi yang diberikan. Kemudian petunjuk yang keempat, yaitu apabila peserta didik mengalami kesulitan, maka konsultasikan dengan pendidik atau bisa juga didiskusikan dengan teman. Selanjutnya yaitu petunjuk belajar. Petunjuk belajar di sini dalam modul 1 Bahasa Indonesia dengan judul teks deskripsi, yang pertama yaitu baca dan pahami tujuan yang diharapkan dalam modul ini. Kemudian petunjuk yang kedua, pelajari dan pahami uraian materi yang terdapat dalam modul ini. Yang ketiga, merangkum materi dengan bahasa kalian sendiri untuk lebih memudahkan dalam mengingat dan mengerjakan soal evaluasi secara jujur. Kemudian yang keempat, diskusikan dengan teman jika mengalami kesulitan. Apabila tidak dapat terpecahkan, maka bisa dikonsultasikan dengan pendidik. Selanjutnya yaitu tujuan yang diharapkan. Setelah membaca materi dalam modul ini, peserta didik nantinya diharapkan mampu yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi tentang objek, kemudian yang kedua menulis teks deskripsi berdasarkan struktur.
Selanjutnya masuk pada uraian materi. Di sini terdapat peta konsep, teks deskripsi yang ada KD 3.1, 4.1 dan 3.2 serta 4.2. Uraian materi di sini yaitu, pernahkah kalian mendengar atau membaca dari teks deskripsi? Tentunya kalian pernah melihat acara di televisi yang menayangkan keindahan alam Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh dari teks deskripsi. Teks deskripsi ini dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film, cerpen, novel, majalah perjalanan, atau program televisi tentang perjalanan. Kemudian, kemampuan mendeskripsikan yang baik akan membawa peserta didik nantinya menjadi seorang presenter, penulis, peneliti, ahli hukum, penceramah, dan lain-lain. Kemudian, bila suatu saat nanti sudah bekerja, maka dapat mendeskripsikan produk-produk kepada konsumen, atau bisa juga nantinya menjadi pemandu wisata di daerah masing-masing. Keren dan hebat bukan? Ayo kita belajar memahami dan menulis teks deskripsi. Kita mengulang kembali dari konsep dasarnya dulu. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Kemudian, tujuan dari teks deskripsi yaitu membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, terdapat juga yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek. Yang kedua, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Kemudian ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek, bisa seperti warna, ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek secara terperinci. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi terdapat dua struktur. Yang pertama yaitu deskripsi umum dan yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi umum ini terletak di bagian awal pembukaan. Biasanya berisi tentang gambaran secara umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini yaitu gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium, atau dirasakan sendiri oleh pembaca. Baiklah, untuk memahami lebih lanjut agar nantinya kalian lebih paham, berikut saya lampirkan beberapa contoh dari teks deskripsi. Di sini ada teks yang pertama yaitu Pantai Ora, surga tersembunyi di Maluku. Nah, di sini yaitu Pantai Ora itu sebuah tempat yang layak untuk disandingkan dengan pantai-pantai indah di dunia. Tempat ini itu sering disebut surga tersembunyi Indonesia karena kecantikannya yang sangat memukau. Keindahan pantai yang ada di Desa Sleman, Kecamatan Seram Utara, Maluku ini tak hanya diminati warga Indonesia saja, wisatawan asing juga tak ingin melewatkan tujuan wisata yang satu ini. Nah, di bagian awal ini dari beberapa paragraf ini nanti silakan bisa dibaca sendiri. Nah, berdasarkan teks satu di atas, kita cara menganalisis dari segi strukturnya. Nah, ini berikut hasil strukturnya. Yang pertama itu adalah nama objek atau lokasi atau gambaran umumnya itu terletak di paragraf pertama atau paragraf awal sebagai pembukaan. Kemudian yang paragraf kedua dan selanjutnya itu merupakan deskripsi bagian, yaitu memerinci. Yang paragraf kedua ini memerinci pasir, laut, pohon kelapa. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian deskripsi bagian di paragraf ketiga ini memperinci tentang keadaan senja di Pantai Ora. Kemudian pada paragraf berikutnya
Yang keempat, ini kesan secara umum, yaitu penutupnya. Nah, ini adalah contoh teks 1. Kemudian berikut adalah contoh teks kedua. Di sini tentang wisata pantai laut selatan Jawa Barat, yaitu tempat wisata Ranca Buaya. Ini merupakan salah satu destinasi wisata pantai di bagian selatan Jawa Barat. Nah, ini nanti silahkan bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini analisisnya berdasarkan struktur, sama seperti dengan contoh teks yang pertama tadi. Kita uraikan terlebih dahulu per paragraf. Paragraf yang awal atau pertama itu adalah deskripsi umumnya atau gambaran umumnya. Kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga dan selanjutnya itu merupakan deskripsi bagian. Berikutnya kita masuk pada KD 4.2, yaitu menulis teks deskripsi. Menulis adalah sebuah keterampilan yang berproses kreatif dan bertahap. Di sini itu kalian bisa belajar secara bertahap dan mengikuti langkah-langkah menulis sehingga isi dan tujuan tulisan dapat dimengerti oleh pembaca. Di dalam langkah menulis teks deskripsi, di sini ada 5. Nah, di sini kemudian berikut paparannya, yaitu menentukan objek. Pertama, menentukan objek atau temanya terlebih dahulu. Di sini sebelum kalian memulai untuk menulis teks deskripsi, harus tentukan objeknya atau pilih temanya, mau memilih tentang apa. Kemudian setelah memilih objeknya, ini bisa contohnya mengambil objek sekolah atau tempat wisata atau mungkin tempat bersejarah kebudayaan daerah atau suasana pentas seni daerah. Nah, objek yang dijadikan sebagai sasaran penulisan teks deskripsi ini harus ditentukan terlebih dahulu atau dipilih terlebih dahulu di awal, agar nantinya ketika menulis teks deskripsi tersebut tujuannya jelas dan terarah. Kemudian setelah menentukan objek atau temanya, yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan dalam menulis ini, menulis teks deskripsi ini bertujuan untuk apa? Tujuannya utama dalam teks deskripsi untuk apa? Yaitu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya atau serinci-rincinya kepada pembaca. Tujuan ini menjadi sangat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum memulai proses penulisan. Karena apa? Dengan penetapan tujuan nantinya peserta didik sangat membantu dalam menulis atau mengembangkan tulisannya sehingga nanti dapat terarah. Kemudian setelah menentukan tujuan, langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan atau data. Ini sangat penting juga. Jadi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi, penulis harus atau perlu mencari data sesuai dengan objek yang ingin dideskripsikan. Nah, salah satu kegiatan penting perlu dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu pengamatan. Melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar atau merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga mendapatkan data yang objektif. Ini sangat penting karena ketika peserta didik kalian ingin mendeskripsikan atau menuliskan sebuah teks deskripsi, memang harus melaksanakan atau merasakan sendiri apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasa. Seperti itu. Setelah data dikumpulkan, langkah yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini adalah garis besar urutan hal yang akan dipaparkan tentang tema yang sudah kalian pilih. Di sini kerangka bisa diurutkan sesuai dengan pokok-pokok isi karangan yang akan disusun. Nah, kerangka karangan ini nantinya dijadikan sebagai pedoman yang dapat memudahkan dalam mengembangkan karangan. Kemudian setelah membuat kerangka karangan, langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka tulisan. Jadi setelah membuat kerangkanya, baru kerangka itu dikembangkan dalam bentuk paragraf. Nah, ini adalah langkah-langkah dari
menulis teks deskripsi. Kemudian dalam modul ini terdapat lembar kerja siswa. Di sini bacalah teks berikut dengan cermat. Ada teks deskripsi tari saman. Ini nanti silahkan bisa kalian baca sendiri. Kemudian setelah membaca teks di atas, petakan bacaan tersebut sesuai dengan struktur teksnya. Unsur memetakan struktur organisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi tabel di bawah ini. Jadi nanti setelah membaca teks tari saman di atas, silakan nanti dianalisis berdasarkan struktur teksnya. Deskripsi umumnya ditulis kalimatnya, kemudian deskripsi bagiannya juga sama, ditulis kalimatnya di sampingnya. Kriteria penilaian dari struktur teks ini adalah lengkap dan terinci. Nanti ketika teksnya dibuat lengkap dan terinci, skornya 4. Kemudian lengkap tetapi kurang terinci 3, kurang lengkap dan terinci 2, kurang lengkap dan kurang terinci 1. Kemudian juga nanti dapat dinilai dari ciri kebahasaannya, pilihan katanya, kemudian kalimatnya apakah mudah dipahami atau sulit dipahami, kemudian apakah sudah sesuai dengan EYD dan tanda baca. Ini nanti sesuai dengan kriteria penilaian. Skornya 3, 2, 1. Kemudian kalian telah banyak belajar tentang struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi. Kemampuan memperbaiki kalimat juga sudah semakin baik. Sekarang saatnya kalian menulis teks deskripsi secara mandiri. Nah, ini nanti lembar kerja yang menulis teks deskripsi secara mandiri. Deskripsikan tempat-tempat yang ada di bawah ini. Deskripsi yang kalian buat harus berisi tentang letak, lokasi, luas, ukuran, dan tipe kota atau desa yang kalian pilih. Kemudian sebutkan hal-hal yang menjadi ciri khasnya, daya tariknya. Kemudian tuliskan perasaan terhadap objek tersebut. Nah, tempat-tempat ini ada 5. Nanti silahkan bisa dipilih salah satu, mulai dari lingkungan tempat tinggal kalian, kota atau desa yang kalian kenal dengan baik, tempat wisata, kemudian tempat unik, dan pementasan seni di daerah kalian. Nanti ketika sudah membuat ini, rubriknya yang dinilai akan dinilai yaitu dari segi judulnya. Ini nanti dapat berapa unsur, kemudian identifikasinya, kemudian deskripsinya dan penutupnya. Dan tidak lupa juga dalam penggunaan bahasa yang digunakan. Nanti dari keseluruhan skor yang diperoleh didapatkan skor akhir, yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan 4 dikalikan dengan 100. Kemudian bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini ada beberapa referensi, yaitu ada 6 sebagai penunjang dalam materi modul ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat buat semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.